warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas PPI bidang 2, yaitu memandikan jenazah, mengkafani hingga menyolatkannya dan membaca talqin. Seorang yang ingin meninggal dunia, maka hendaklah kita sama muslim mentalkinkannya, membantunya untuk mentalkinkannya, yaitu membantunya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka yang pertama kita lakukan adalah menutup matanya apabila matanya terbuka, dan menutup mulutnya apabila mulutnya terbuka. Ditutup beberapa menit. Apabila masih terbuka, maka bisa diikat dengan kain atau tali. Yang kedua, ketika si mayat sudah dipastikan tertutup mata dan mulutnya, maka si mayat kita tutupi dengan kain. Bisa dengan kain sarung. Misalnya laki-laki, maka kita bisa tutupi mulai dari auratnya, yaitu dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan kita bisa tutup di sekujur tubuhnya seperti ini. Tapi untuk laki-laki kita tutup sampai lutut saja. Dan ketika memandikan jenazah, maka sebaiknya tangan ini tidak disedekapkan, karena mayit itu apabila disedekapkan maka dia bisa kaku badannya, maka sulit untuk melepaskan pakaiannya. Nah, apabila mayit itu masih belum kaku atau masih lemah dan mudah untuk dilepas pakaiannya, maka pakaiannya bisa langsung dilepas saja, lepas satu persatu pakaiannya. Tapi apabila mayat sudah sangat kaku dan sulit untuk diambil pakaiannya, maka kita bisa menggunakan alternatif gunting seperti ini. Bisa kita gunting pakaiannya satu persatu, mulai dari baju hingga celana. Itu mulai melepaskan baju dari si mayat tadi. Selanjutnya, selaku pemandi jenazah, kita harus menggunakan sarung tangan. Yang pertama bisa kita pakai yang kedua, kita menggunakan masker. Bisa kita menggunakan masker yang lebih bagus lagi daripada ini, karena ini hanya simulasi saja. Dan juga alat-alat yang kita siapkan, di sini ada baskom yang besar, di sini ada ember yang lebih kecil daripada baskom. Untuk baskomnya bisa kita isi air, bisa kita isi air bersih, atau bisa kita campur dengan daun bidara, langsung kita campur situ. Untuk yang kedua, ini adalah air yang berisi kapur barus tadi, kapur barus. Nah, untuk memandikannya, maka kita bisa memulai dengan niat. Dan untuk niat ini kita bisa memulai sebelum istinja atau sesudah membuang semua kotoran-kotorannya, karena pada hakikatnya mayat itu ketika meninggal dunia, maka dia menyisakan banyak kotoran-kotoran di dalam tubuhnya itu. Nah, salah satu kegunaan dari masker ataupun sarung tangan ini, yang pertama adalah agar melindungi kita bersentuhan langsung dari mayat, agar menghindari bersentuhan langsung dari mayat. Yang kedua adalah agar terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dari si mayat ini, karena ketika kita bersentuhan langsung bisa jadi kita tertular dari penyakit yang diderita selama ini oleh si mayat tersebut. Jadi kita ambil air bersih, kita sirami seperti ini, sirami mulai dari sini, lalu sambil kita bersihkan. Di sini sambil menyiram, kita masukkan ini, mulai kita istinjakan dia sampai bersih. Lalu kita ambil lagi air, kita bersihkan mulut-mulutnya, mulai dari hidungnya, matanya kita bersihkan. Lalu di sini kita sedekapkan seperti ini, pelan-pelan. Lalu dari sini kita dorong keluar sampai sini hingga benar-benar keluar
semua kotoran yang ada di dalam perutnya ini. Lalu kita bersihkan sini, kita masukkan tangan kita bersihkan menggunakan ini alat pelindung. Sini kita masukkan, kita bersihkan di belakang duburnya. Jika sudah benar-benar bersih, maka bisa kita tutup menggunakan kapas agar kotoran-kotorannya nanti tidak tercecer apabila masih ada itu. Dan untuk alasnya ini sebaiknya itu adalah alas yang berongga-rongga. Jadi apabila alas yang berongga-rongga itu, apabila ada kotorannya yang keluar, maka langsung terbuang, kotoran tidak tertampung di alas tadi. Jadi ini karena hanya simulasi, jadi alasnya hanya kayu saja. Kalau kita ambil lagi air, kita bersihkan, lalu kita ambil sabun bisa kita sabun colek atau sabun yang bersih, kita gosok-gosok badan-badannya sini, seluruh tubuhnya kita gosok. Sini wajah, mulai rambutnya kita keramasi dengan sabun tadi, dengan sabun seluruh badannya bisa kita balik. Sini kita sabuni bagian sininya, bagian belakang sini, karena yang ingat adalah lopan tubuh mulai dari kakinya juga, bagian sini selangkangan kita bersihkan semuanya. Setelah dipastikan semuanya bersih, maka kita lagi ambil air bersih lagi, supaya kita ambil bersih, kita siram, kita bilas sebenarnya sampai benar-benar bersih. Nah, seperti itu. Setelah bersih, maka kita bisa wudukan dia seperti wudu orang biasa. Kita wudukan, satu orang nyiram air, satu orang mewudukannya seperti ini 3 kali, 1, 2, 3. Di sini tangan lagi 3 kali, mulai dari yang kanan ini kita bersihkan, kita wudukan. Lalu bagian dahi sini kita wudukan, bagian telinga 3 kali seperti wudu biasa, hingga bagian kakinya. Jadi tadi kan sampai aurat batasnya. Ya, wudukan dari bagian kanan dulu 3 kali. Setelah selesai, kita wudukan si mayat tadi sudah bersih, lalu kita mandi 9. Mandi 9 sebagaimana mandi junub. Mandi 9 kita mulai dari yang kanan 3 kali, tengah 3 kali, kiri 3 kali, dan bagian tengah 3 kali. Dengan niat yang pertama adalah di sini kita merengkan sedikit, pelan-pelan, dibantu oleh, biasanya ada orang yang membantu bagian sini. Sini kita bersihkan dengan mengucap doa Ghufranaka ya Rahman sampai kaki. Kita ambil lagi menggunakan air bersih, Ghufranaka ya Rahman, terus 3 kali Ghufranaka ya Rahman. Lalu bagian sebelah kiri kita berikan sedikit Ghufranaka ya Rahman, Ghufranaka ya Rahim sampai 3 kali. Lalu mayat kita kembali ke bersih awal dengan 3 kali lagi membaca Ghufranaka ya Allah sampai 3 kali. Yang terakhir adalah kita siram menggunakan air dengan kapur barus tadi. Terakhir kita siram sampai benar-benar bersih, siram dengan jumlah yang ganjil. Sebagai catatan, ketika kita ingin memandikan jenazah, maka hendaklah jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Dan juga yang memandikannya itu hendaklah para keluarga juga yang ikut membantu dan andil di dalamnya. Mungkin cukup sekian video memandikan jenazah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada prosesi pengkafanan jenazah. Pertama adalah kita taruh dulu tali yang kita potong dari sisa kain kafan tadi. Di sini saya menggunakan tali rapia sebagai simulasi saja. Kita menggunakan 5 bentuk seperti ini. Dimana 5 ini kita ikat di bagian kepala, kita ikat di bagian leher, kedua pinggang, lalu lutut, dan yang terakhir kaki. Ada 5 bagian. 3, 4,
terakhir tali yang kelima. Lalu kita gunakan kain kafan yang telah dipotong atau yang sudah banyak dijual di pasaran. Dan untuk ketentuan kain kafan ini adalah harus cukup ketika dimasukkan si mayat tadi, ketika digulung kepada si mayat tadi harus menutupinya. Kain yang pertama untuk mayat laki-laki yaitu ada 3 lapis kain yang kita gunakan. Setelah pakaian si mayat. Yang kedua, dan kain kafan yang ketiga. Jadi ini adalah salah satu proses menyiapkan kain kafan untuk si mayat tadi. Harus menutupi. Pokoknya intinya ukuran kain kafan ini harus lebih lebar daripada badan si mayat agar bisa menutupi seluruhnya. Mulai kain kafan pertama dan kain kafan kedua dan kain kafan ketiga. Dan urutannya pun lebih bagusnya itu kain kafan yang ketiga harus lebih besar daripada kain kafan yang kedua. Dan kain kafan yang kedua pun harus lebih besar daripada kain kafan yang pertama. Jadi urutannya adalah yang besar, kecil, hingga mengecil, hingga yang ketiga. Jadi ini adalah proses menyiapkan kain kafan untuk mayat laki-laki. Cukup ya. Mayat sudah berada di atas kain kafan, maka yang pertama adalah mulailah kita sedekapkan si mayat tadi. Kita sedekapkan seperti ini. Jika yang menggunakan kapas, kita bisa masukkan kapas mulai dari 7 anggota sujud. Hidung kita kapasi, lalu jidat kita beri kapas, tangan kita kapasi, lalu lutut, dan yang terakhir adalah ujung kaki kita beri kapas. Setelah kita beri kapas seluruh tubuh, lalu kita mulailah proses untuk mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan yang pertama. Jadi ini hanya simulasi. Mohon maaf jika kainnya kurang panjang. Seharusnya memang harus lebih panjang, sejengkal lebih panjang daripada ujung kaki, sejengkal lebih panjang daripada kepala. Nah, ini seperti ini. Tutupi, lalu kerja. Nah, untuk posisinya dari kiri baru kanan. Dari kiri ke kanan. Seharusnya ini menutupi bagian sini. Seharusnya, karena ini hanya simulasi saja. Jadi mohon untuk dimaklumi. Karena terbatas kain kafan tidak ada. Kalau ada kain kafannya pasti mayatnya sudah kabur. Yang kedua, harus menutupi. Ini harus benar-benar tutup. Ini tidak tertutup. Ini harus benar-benar menutupi si mayat. Harus benar-benar menutupi. Karena dalam hadisnya pun juga menyebutkan seperti itu. Sunnah Rasul harus menutupi si mayat. Ketika sudah seperti ini, maka kita mengikatnya dari ujung kepala sini. Kita ikat ujung kepala, kita ikat. Lalu bagian sini kita ikat. Lalu bagian ini, bagian pinggang kita ikat juga. Setelah bagian pinggang kita ikat bagian lutut. Bagian lutut kita ikat. Yang terakhir adalah bagian kaki. Setelah semuanya sudah terikat, maka mulailah kita prosesi untuk menyolatkan jenazah tersebut. Ya, kita lanjut kepada prosesi menyolatkan jenazah. Selanjutnya adalah prosesi untuk menyolatkan jenazah, di mana jenazah yang sudah dimandikan,
sudah dikafani, lalu ditaruh di depan imam yang akan mensolatkan jenazah dan menghadap kiblat. Untuk niat sholat jenazah sendiri yaitu usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat atas ini mayit dengan 4 takbir karena Allah Ta'ala. Jika mayat tidak ada, atau dengan kata lain sholat gaib, atau mayatnya berada di wilayah lain, maka kita bisa menggunakan sholat gaib dengan niat sebagai berikut. Usolli ala hadzal maitil ghaibi arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ya. Untuk rakaat pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Untuk yang kedua kita bersolawat kepada Nabi. Untuk rakaat ketiga kita memohon ampun kepada Allah atas ini mayit, dan yang keempat kita mendoakannya. Ya. Saja kita proses untuk menyolatkan mayit dengan 4 kali takbir dengan niat sebagai imam. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat selesai, maka kita membaca doa setelah sholat jenazah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma bihaqil Fatihati yaqtik riqaba wa riqaba hadzal maita minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala hadzal maita waj'al qabrahu rawdatan minal jannah. Allah minna rawdatan minal jannah wa la taj'alhu lahu hufratan minan nairon. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebelum Sudah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhana man ta'azzata bil qadrati wal baqa'i wa qahril ibadi bil mauti wal fana'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa inna sa'yakum sawfa yura. Kullu syai'in halikun ila wajhu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Faiza ja'aka malaikanil muwakkalani bika wa sa'alaka min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala yuz'ijaka wala yuz'ibadaka wala yuz'ibaka wa'lam annahuma khalqum min khalqillahi ta'ala kama anta khalqum min khalqi. Fa iza atayaka wa sa'alaka ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ihwanuka faqul lahuma bi kalamin
fasih. Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani. Selanjutnya baca bacaan talqin dimulai dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma hadza abduka wa banu abdika nazala bika khaliyan muqaf maghfira adzati mahsyusha al-mihadi goniyan amma fil ibad faqiran ila ma fi yadika ya jawad wa anta ya Allahu khairu man nazala bihil mu'ammiluna wastaghna bihil muqalluna wa walaja fi was'i rahmatihil muzannibun. Allahumma falyakun qur abdik minka rahmataka wa mihadah jannataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah khutbah dan doa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin bighfur wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wasyukur. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhjiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam astaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-an yas'al. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghsilhu bima'i wa thalji wa naqqih minal khotoya kama yunaqqat minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyadu minad danas. Allahumma abdalahu darud khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatil qabri wa azabi. Allahumma sabbihhu bil qawli thabiti kama thabita fid dunya. Dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma sabbihhu bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kama qulta fi kitabikal mubin. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma jafil arda anjan bayha. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma hadza ummatuka wa banu abdika kharaja bi ruhid dunya wa sa'atihi wa mahbubih wa ahibbaih ila zulmatil qabri wa huwa li aqih kana yashhuda alla ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bisirrih wa alaniyati. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzul wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabi. Allahumma in kana muhsinan fadid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayiatihi walaqihi birahmatikal amna min azabi hatta tab'athahu ila hannatikal na'im. Allahumma
Allahumma lakin hujjatahu inda su'ali rasulika yas'alani an imani wa tauhidihi ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil islami wa anta qabatta ruhahu wa anta alamu bisirri wa alaniyati ji'ta syufa'a faghfirlah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama Rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.